Kisah dimulai dengan seorang kakek yang sedang mendayung perahunya. Badai dan hujan lebat baru saja reda. Tak lama perahunya sengaja dia tepikan di suatu permukaan. Ternyata kakek bernama Ilyas ini tertarik dengan satu tempat, yaitu pulau lumpur yang terbentuk akibat banjir dahsyat. Pulau kecil ini berada di tengah sungai Emory, sebuah sungai di Georgia Barat. Hal pertama yang dilakukan Ilyas adalah menelusuri. Dari situ dia sadar bahwa dataran kecil ini memiliki tanah yang subur, tanah baru yang tentu tak memiliki seorang pemilik. Dengan segera Ilyas mengambil potongan kayu di sekitar hutan, di mana dia ingin menandai pulau itu telah dimiliki oleh dirinya. Karena setelahnya Ilyas akan pulang untuk mengambil beberapa material. Keesokan paginya Ilyas datang dengan perahunya membawa sejumlah kayu. Hari pertama ini banyak tenaga yang akan dikeluarkan Ilyas. Bekerja seorang diri untuk membangun sebuah hunian. Banyak yang dia pikirkan. Akan dikelola seperti apakah lahan di tengah sungai ini. Waktu pun terus berlalu. Bongkar pasang harus dilakukan. Sebelum pada akhirnya Ilyas menemukan titik yang tepat untuk ia teruskan. Singkat cerita, waktu bekerja sudah habis. Dan sekarang Ilyas harus pulang. Keesokan harinya Ilyas datang lagi ke proyeknya ini. Tapi dia tidak datang seorang diri. Di mana sekarang dia sudah membawa cucunya. Seorang cucu bernama Maria. Dan Maria sudah tak mempunyai lagi kedua orang tua. Dia harus diurus oleh satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, yaitu Ilyas kakeknya. Hari ini adalah hari pertama Maria datang ke pulau tersebut. Dia pun tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang layak untuk dihuni, karena kediaman lamanya telah terendam air. Selama berada di sini, Maria hanya memantau saja apa yang dilakukan kakeknya, dimulai dari memasang perangkap ikan, yang nantinya jadi sumber makanan mereka di sungai itu. Sesekali Maria turut mengerjakan proyek kakeknya. Dia bekerja sesuai arahan ketika Ilyas sedang beristirahat. Di sini kita diperlihatkan bagaimana perjuangan Ilyas dan cucunya membangun gubuk sederhana bermodalkan material sederhana yang diambil bolak-balik menggunakan perahu kecil. Sampai suatu ketika di saat Ilyas dan Maria sedang asik dengan aktivitas masing-masing, mereka pun menyadari adanya suatu suara, yaitu sebabut yang mengangkut beberapa tentara prajurit perang, yang ternyata saat ini Georgia sedang tidak kondusif. Selama beberapa tentara itu melintas, Ilyas dan Maria hanya bisa melihat saja dari jauh. Lalu Ilyas pun bercerita bahwa memang dia bersama cucunya sekarang ini sedang berada di area perbatasan. Area berbahaya bagi negara manapun yang sedang berperang. Tapi mau bagaimana lagi? Satu-satunya tempat yang bisa mereka miliki adalah pulau itu. Meski berada di area berbahaya, Ilyas sudah tak punya pilihan lain. Lagi pula mereka sekarang ini tidak sepenuhnya tinggal dan selalu pulang tiap selesai bekerja. Namun sebelum pulang, Ilyas akan memeriksa hasil tangkapan perangkapnya. Di samping itu, Maria sudah membawa juga air beserta beberapa roti dan ikan, yang mana untuk sementara harus mereka konsumsi terus-menerus. Maria membantu membersihkan ikan-ikan yang ditangkap. Hingga tiba waktunya, momen menyantap merupakan momen paling ditunggu. Membakar langsung ikan hasil tangkapan sembari memandangi bentangan sungai. Memang untuk sekarang semua berjalan baik. Waktu istirahat telah usai dan bekerja pun harus dilakukan lagi. Kali ini Maria berperan lebih banyak untuk membantu. Dia pun mulai paham apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh kakeknya. Sekokoh mungkin dengan bahan seadanya. Dan tepat di hari yang sama pada akhirnya gubuk yang dibangun sudah berpintu. Kemudian mereka pun kembali pulang. Ketika hari berganti datang lagi Maria dan Ilyas. Tapi sekarang mereka tak membawa kayu, melainkan kumpulan jerami. Jerami itu akan digunakan sebagai atap dari gubuk tersebut. Gubuk kecil yang sebentar lagi akan siap ditempati. Ilyas harus memastikan betul bahwa pemasangan atap ini dilakukan secara teliti, agar siap untuk diterpa hujan deras yang bisa saja datang tiba-tiba. Gubuk yang dibangun akhirnya selesai. Dari situ Maria pun segera membasuh badannya, sementara Ilyas duduk sejenak. Namun untuk kedua kalinya melintas lagi kumpulan tentara. Hanya saja tentara itu kini lebih fokus pada Maria. Ilyas yang tak mengetahui apa-apa hanya melihat cucunya berlari.
Dan seketika para tentara langsung kompak buang muka. Di samping itu Maria pun baru sadar bahwa tepat hari ini dia sudah puber. Lalu ketika makan siang, seperti biasa Maria membantu menyiapkan ikan hasil tangkapan. Tapi sesekali dia turut melihat ke wilayah para tentara yang ada di seberang, seolah seperti menunggu kedatangan mereka. Maria cukup lama berdiam diri memandangi wilayah itu, sedangkan Ilyas memutuskan untuk menyudahi kegiatan hari ini. Esoknya kegiatan baru sudah dipikirkan oleh Ilyas. Lahan di pulau yang masih tersisa dia manfaatkan untuk ditanami sesuatu, yang mana Ilyas akhirnya tertarik untuk membuat sebuah kebun. Kebun yang bisa menjadi sumber makanan bagi dia bersama cucunya, dan itu adalah jagung. Benih-benih jagung langsung disebarkan saat lahan sudah dibuka oleh Ilyas. Waktu pun terus berlalu. Datanglah hujan untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Momen itu mereka manfaatkan untuk menyantap ikan dan roti yang selalu menjadi santapan. Cuaca yang tak kunjung membaik ini pun cukup sulit untuk dilewati. Ketika hujan sudah reda, mereka sadar bahwa pulau ini membutuhkan pagar penahan. Akhirnya mereka pergi ke hutan untuk mencari beberapa ranting dan dedaunan kering. Sesaat terdengar suara tembakan berkali-kali. Maria pun diperingati oleh kakeknya untuk bersembunyi. Usai terkumpul dirangkailah ranting dan juga daun-daun di pinggir pulau. Diharapkan sapuan air sungai tidak merusak lahan mereka. Seiring berjalannya waktu, Maria lebih banyak lagi berperan, membiarkan kakeknya istirahat karena memang tenaga sang kakek sudah tak lagi begitu kuat. Akibat berendam, Maria pun harus menjemur pakaiannya sebentar. Baru setelah itu dia membersihkan ikan-ikan yang akan disantap bersama. Singkat cerita, berminggu-minggu telah dilewati, dan jagung yang ditanam sudah mulai terlihat. Usaha keras kakek dan cucu ini benar-benar berhasil. Tapi ketika malam mereka berdua tak sadar, ada beberapa tentara yang diam-diam mendekat, menginjakkan kaki di pulau kecil itu tanpa tahu apa maksudnya. Dan ketika pagi, Ilyas yang baru tiba dibuat sedih tak karuan, sedih karena banyak jagungnya yang hancur terinjak. Pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan, yaitu tak lagi pergi dari pulau ini. Dengan kata lain, mereka akan tinggal di gubuk, yang mana beberapa perlengkapan sudah dibawa. Namun sesaat setelahnya, tiba-tiba mendekatlah para tentara datang saat Maria dan kakeknya sedang menyiram pohon jagung. Tapi ternyata mereka mendekat bukan untuk mampir, melainkan hanya melihat saja aktivitas kakek dan Maria. Meski begitu ada yang janggal. Di sini salah satu tentara tak henti-hentinya fokus melihat Maria. Atas apa yang terjadi, Ilyas tak mau berpikir negatif, sedangkan Maria terus berpikir sampai tak bisa tidur. Ternyata di pagi harinya para tentara kembali menggoda Maria. Maria yang sedang membilas kaki terus-terusan diteriaki dari kejauhan. Jelas ini sudah mulai berlebihan, namun Maria hanya bisa diam. Dan saat itu sang kakek mulai sadar cucunya digoda. Pada akhirnya Maria harus pergi dan bersembunyi di dalam gubuk. Ilyas pun segera mengancam dengan senjata, yang diam-diam dia simpan sebagai perlindungan. Sejak saat itu perasaan khawatir turut menghantui Ilyas. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah tak bisa menempati kediaman yang lama. Semua orang sudah melarikan diri dengan cara hidup masing-masing. Kebetulan pemerintah Georgia sendiri sedang tidak kondusif, di mana para warga sudah terlantar. Tak ada jaminan bagi warga untuk bisa dilindungi oleh tentara yang sedang berperang. Mereka memang sedang membela negara, tapi pemerintah yang tidak kondusif membuat sikap semena-mena turut ada. Suatu malam lihat cuaca mendukung, Maria tertarik untuk berendam sejenak. Namun di sini tiba-tiba Maria mendengar suara pergerakan, suara yang membuat dia panik di air, dan harus segera keluar serta kembali ke gubuk. Ketika matahari terbit, Maria bergegas untuk membangunkan kakeknya. Dan ketika memeriksa sekitar, Ilyas yang berada di antara pohon jagung mulai memanggil Maria. Ternyata tepat di antara pohon jagung itu, Ilyas menemukan satu pria dengan kondisi terluka parah. Dari arah sungai terdengar suara but yang mendekat. Bisa dipastikan itu adalah para tentara Georgia. Kali ini mereka benar-benar hampir bukan lagi sekedar lewat. Mereka bertanya terkait keberadaan satu musuh yang melarikan diri. Tapi Maria dan kakeknya segera berkata tak tahu sembari menggeleng-gelengkan kepala mereka.
Tentu mereka harus berbohong, karena jika tidak sudah pasti pria yang diselamatkan akan tewas. Lihat sang kakek masih mau berbuat baik, Maria pun hanya bisa terdiam. Dia tahu ini adalah keputusan bijak. Dikala bertahan hidup masih terus diusahakan. Namun diam-diam mereka tertarik untuk melihat sang kakek yang sedang menggantikan pakaian dari pria yang ditolong. Hari pertama tinggal bertiga di gubuk sederhana. Ayam yang sengaja disimpan akhirnya harus dimasak. Rencananya ayam itu akan disantap bertiga. Tapi untuk sekarang semuanya diberi kepada tentara tersebut. Tentara yang berasal dari pihak musuh dan seharusnya tidak lagi hidup. Tapi sekarang dia hidup dan pemulihannya terus berjalan baik. Di samping itu Maria justru penasaran dengan tentara tersebut. Sejak hari pertama Maria sudah menaruh rasa perasaan yang sangat tinggi. Entah ini sekedar perasaan atau bukan. Maria pun terang-terangan memandangi tentara itu dari jauh. Tentulah tak enak bagi si tentara untuk melihat balik. Di mana Maria memang selugu itu. Pada akhirnya Maria sengaja menggoda dengan menyiram tentara tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi di sini. Maria sengaja kabur ke dalam pohon-pohon jagung yang tingginya menutupi tinggi badan manusia. Sayangnya di momen inilah kepolosannya membuahkan malapetaka. Detik itu juga Maria sudah tak lagi mampu untuk mengontrol dirinya, dan ketertarikan dia dengan tentara tersebut semakin tinggi. Miris, Ilyas harus melihat cucunya di-unboxing oleh tentara yang dia tolong. Seketika Ilyas langsung membubarkan mereka, sedangkan tentara yang ditolong hanya bisa menunduk. Dari situ Ilyas membuat keputusan terbesar untuk segera memulangkan Maria. Maria dibawa ke kediaman lama yang telah digenangi banjir. Dengan tidak adanya Maria, Ilyas harus menjalani kehidupan bersama tentara itu. Si tentara mencoba membantu, sebelum pada akhirnya dia harus bersembunyi lagi. Tepat saat itu tentara Georgia datang untuk menanyakan hal serupa kepada Ilyas. Dan tentu Ilyas menjawab tidak melihat siapa-siapa. Seketika satu tentara bertanya apakah ada anggur di sini. Dengan santai Ilyas menjawab masih ada. Pada akhirnya para tentara itu menginjakkan kaki di pulau ini. Ilyas sebenarnya bisa saja membiarkan tentara yang diselamatkan tewas. Karena setelah dipikir-pikir tentara itu tak tahu terima kasih. Dan malah mengunboxing cucunya. Namun karena terlalu baik Ilyas cuek saja sembari menawarkan anggur yang dia simpan. Saat itu tentara yang ditolong Ilyas memutuskan bersembunyi terus di pinggir pulau. Setelah usai pulanglah para tentara yang mampir itu. Mereka berterima kasih atas anggur yang diberi. Dan siapa sangka tentara yang ditolong memutuskan untuk pergi saja dari sini. Dia sudah merasa tak enak pada Ilyas, yang mana kepergiannya akan mempermudah hidup Ilyas. Tanpa berkata apa-apa Ilyas hanya bisa lihat gubuknya sudah kosong. Alhasil malam itu Ilyas pun tidak tidur seorang diri. Dia sudah membawa lagi Maria, yang hanya bisa diam karena masih sungkan dengan kakeknya. Esoknya tiba-tiba datang lagi grup tentara yang sama. Mereka mendatangi laporan bahwa suatu tentara musuh masih hidup. Dan apakah Ilyas melihatnya? Tentu Ilyas masih menjawab tidak. Suatu ketika saat Maria sedang sibuk memperhatikan jagung-jagung, tiba-tiba dia dipanggil oleh beberapa pria. Beberapa pria yang lagi-lagi itu adalah para tentara. Dari seberang sana mereka menggoda Maria terus. Sampai-sampai Maria harus bersembunyi di sisi lain. Maria bimbang apakah dia harus merespon atau tidak. Karena masa awal puber membuat dia senang menjadi daya tarik. Namun selama beberapa jam sadarlah Ilyas. Dia berkata bahwa cuaca akan jauh memburuk. Hujan beserta angin kencang telah turun. Dan kali ini cobaan berat akan menerpa pulau ini. Pagar buatan tak lagi mampu menahan air sungai yang terus naik. Semuanya hancur, dan sekarang sebagian air sudah memenuhi pulau tersebut. Berapa menit saja hanya tersisa sedikit pohon jagung beserta gubuk. Kabur adalah satu-satunya jalan. Sayangnya Ilyas tak rela meninggalkan apa yang telah dia bangun dan rawat. Dia membiarkan cucunya pergi meninggalkannya. Dikala genangan air sudah masuk ke dalam gubuk, dan dengan berat hati Maria harus menyaksikan sang kakek yang memilih berpegangan pada gubuk itu. Ilyas berharap apa yang dia rawat bisa menolongnya. Meski di ujung nyawa Ilyas tak lagi tertolong. Singkat waktu pulau itu hanya tersisa beberapa petak saja. Di tengah-tengah cuaca yang sangat baik,
ada satu survivor yang melihat pulau itu. Dia pun mulai tertarik untuk membangun hunian di sana. Terlebih dia tak sengaja menemukan satu boneka yang meyakinkan bahwa pernah ada yang menempati pulau itu. Lalu pria itu memutuskan untuk mengambil beberapa material. Dan di akhir film ini bisa dipastikan bahwa Maria ada lagi yang menjaga dan tak tahu apa nasibnya di tangan para tentara. Kemudian, film pun akhirnya berakhir.